Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello my lovely student. Welcome to our English class. Stay with me, Mem Sofia and Riza. Okay, my class today we will going to our lesson about descriptive text. Yaitu descriptive text ini adalah salah satu bagian dari jenis text. Ya, dimana sesuai dengan KD pembelajaran kita yaitu KD 3.4 yang membahas atau di sini tentang descriptive text ya sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas materi kita yaitu descriptive text. Dimana pada teks deskriptif ini ada 3 poin yang harus kita pahami, yaitu yang pertama yaitu social function of the descriptive text. Apa itu social function? Social function itu adalah tujuan dari suatu teks. Sementara yang kedua yaitu the structure organization of the text atau disebut juga dengan generic structure. Apa generic structure di sini? Generic structure adalah susunan dari suatu teks itu. Karena kalau namanya teksnya lain, maka generiknya juga akan berbeda. Yang ketiga yaitu language feature. Apa itu language feature? Language feature itu adalah pemakaian grammar atau tata bahasa dalam suatu reading text ini. Next, di sini saya mau tanya dulu, what is descriptive text? Apa itu descriptive text? Ya, di sini descriptive text adalah to describe a particular person, place or thing, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan ya seseorang, tempat atau sesuatunya secara spesifik atau secara khusus. Next. Nah, di sini social function tadi kita ceritakan atau kita bahas dulu social functionnya dari teks deskriptif ini adalah to describe person, thing or place in specific, ya, atau to describe a particular person, thing or place, ya. Di sini contohnya kita mau mendeskripsikan orang, to describe person. Ya, di sini secara spesifik, secara khusus. Example, maybe you can describe about your best friend, your mother, your ideals atau yang lainnya di sini. Bisa juga kamu mau mendeskripsikan tempat atau disebut dengan istilahnya di sini to describe a place, yaitu historical place atau historical building, yaitu bangunan bersejarah atau tempat-tempat bersejarah di sini. Seperti apa dia nanti akan kita bahas berikutnya. Terus to describe thing. Thing di sini maksudnya baik itu benda mati maupun benda hidup. Ya, seperti benda hidupnya di sini my cat, ya, my rabbit. Itu bendanya hidup. Jadi mendeskripsikan tentang rabbit dan tentang cat. Boleh juga secara apalagi my doll, berarti mendeskripsikan tentang benda mati. My badge, my pokoknya benda-benda yang kamu sukai. Di sini bagian kedua yang harus kita ketahui atau harus kita bahas yaitu tentang generic structure. Susunan dalam sebuah teks deskriptif itu adalah dia mempunyai dua generic structure-nya, susunannya, yaitu identification. Identification itu adalah sebuah definition of the topic yang akan kita bahas, ya. And then describe, apa yang akan kita describe-kan, apa yang kita gambarkan. Contohnya kita mau mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, yaitu dimulai dengan identification, yaitu kamu harus menyebutkan, ya, mention the name, occupation, profession, and career, ya. Bisa namanya, pekerjaan atau karirnya atau profesinya. And then description. Description itu apa yang akan dideskripsikan? Yaitu kamu mention the physical feature, menyebutkan bentuk fisiknya. Terus the way he atau she dress, bagaimana caranya dia berpakaian, dia laki-laki atau dia perempuan berpakaian atau berdandan. And then her atau his personality,
personality sama dengan attitude. Attitude itu adalah tingkah lakunya, sifat-sifat yang dia miliki oleh seseorang tadi. Nah, tentu contohnya your best friend, your mother, your father, and your pokoknya yang kamu anggap istimewakan dalam diri kamu sendiri. And then kita yang kedua yaitu mendeskripsikan tempat, describe place. Ya, itu identification-nya juga menyebutkan nama, namanya, location, specific information, about the place. Ya, jadi nama, lokasinya, dan informasi secara spesifik, yaitu secara khusus tentang tempat tersebut. Yang dideskripsikan atau bagian poin kedua dari generic structure-nya itu quality, karakteristik, kelebihan dia daripada orang tadi atau tempat tadi. Dan part of the place, bagian-bagian daripada tempat tadi. Dan building, describe, dan bangunan yang akan dideskripsikan itu. Yang kedua yaitu kita menyebutkan generic structure tadi of the descriptive text itu adalah when writing descriptive text there are some generic. Nah, tadi ingat untuk mendeskripsikan kita harus tahu dua jenis atau dua generiknya, identification and description. Okay. And next untuk language picture. Apa tadi language picture? Language picture atau descriptive text adalah pemakaian bahasa atau grammar di dalam sebuah teks tadi. Karena berbeda jenis teksnya, berbeda juga language picture-nya, pemakaian grammar atau kata bahasanya. Yaitu dia pertama spesifik partisipan, tokohnya harus satu, ya, tidak boleh lebih, yaitu menerangkan dengan satu jenis, ya, objeknya apa, satu aja, tak boleh only one, ya. Contohnya di sini kamu mau mendeskripsikan tentang suatu tempat wisata, Purnama Beach, atau My House, Perbodo Temple, Uncle Jim, ya. Jadi di sana satu orang aja, tak boleh banyak. Jadi only one. And then the use of the adjective. Ya, di sini dalam teks kita ini harus menggunakan banyaknya kata sifat. Nah, apa kata sifat di sini? Beautiful, handsome, famous, and etc. Dan masih banyak lagi yang lainnya. A beautiful beach, sebuah pantai yang indah. A handsome man, seorang laki yang ganteng. A famous place, sebuah tempat yang menarik, yang terkenal. In West Sumatra, di Sumatera Barat. And then use simple present. Jadi kita ini paling banyak menggunakan simple present tense, di mana ditandai nanti ada penggunaan tenses simple present di dalamnya. Apa to be yang digunakan? To be-nya is, am, are, dan gunakan di sini kata kerja. Sudah jelas kata kerjanya bentuk pertama. And then action verb-nya, ingat action verb itu contohnya tadi run, sleep, walk, catch, ya, lari, tidur, dan sebagainya. Ini ada salah satu contoh dari mendeskripsikan orang. To describe about person. Maybe your best friend, my best friend, Ernesto. Nah, contoh di sini, my best friend is Aditya and is my classmate. We go to school together. Ya, di sana description itu adalah my best friend is Aditya and is my classmate. Itu adalah paragraf pertama, letaknya biasanya itu identification. Generiknya yaitu identification. And then dia di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama, go. Ya, dan to be-nya adalah is. Berarti itu sudah jelas itu menandakan penggunaan simple present tense. And then Aditya comes from educated family. Aditya adalah berasal dari keluarga yang berpendidikan. His father is a school principal and his mother is also a teacher. Ya, ayahnya adalah seorang kepala sekolah dan ibunya juga seorang guru. He is punctual with education. Dia adalah sifatnya di sini pendidikannya bagus, sudah jelas orang tuanya ada kepala sekolah dan guru juga, tentu anaknya lebih terpelajar lagi. Dan hidupnya teratur, good manners, ya. He is really hardworking. Dia adalah seorang pekerja keras. Ya, he always does his homework. Dia selalu mengerjakan tugas rumahnya, PR-nya. He is also well dressed and well behaved. Dia selalu
berpakaian yang bagus, yang cocok, yang sesuai, penampilan yang matching dengan gaya hidupnya. All teacher have a high opinion of him. Semua guru-guru ya punyalah pendapat-pendapat yang bagus terhadapnya. Itu adalah bagian daripada description, mendeskripsikan tentangnya, sifatnya si Aditya, menerangkan tentang bagaimana dia keluarganya dan bagaimana keadaan hidup keluarganya, hidupnya teratur. Berarti mendeskripsikan sesuatunya terhadap Aditya. Dan selanjutnya juga kamu lihat sendiri tagnya itu. Di sana dia memakai kata kerja bentuk pertama dan to be, was, were, is, am, are. Berarti simple present tense. Kita lanjutkan aja dengan contoh kedua, yaitu mendeskripsikan tentang building history, tempat bersejarah, ya, historical building, yaitu tempat yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu Taj Mahal. Kamu lihat Taj Mahal di sana gambarnya? Ya, oke. Di sana bagaimana bangunannya? Ya, Taj Mahal is one icon from India, which is very famous for its beautiful architecture and history. Di sini Taj Mahal itu adalah satu ikon yang berasal dari India, yang mana di sini sangat terkenal, ya, untuk keindahan arsitekturnya, bangunannya yang indah dan nilai sejarahnya yang tinggi. Berarti itu adalah termasuk identification-nya, ya, pengenalan, yaitu menyebutkan apa topik yang mau dibahas atau mau diterangkan, mau dideskripsikan. Ya, selanjutnya sampai selanjut ke bawahnya kalimatnya itulah bagiannya daripada description. Oke, kita juga lihat lagi mendeskripsikan tentang elephant. Elephant termasuk yang mana tuh? Apakah sesuatu kah, thing, atau place kah dia, atau person? Karena intinya daripada teks deskriptif tadi, tujuannya atau the purpose-nya atau social function-nya itu to describe about person, place, or thing. Berarti ini thing-nya ya, mendeskripsikan thing, yaitu sesuatunya benda yang hidup, yaitu gajah. Bagaimana bentuk gajah kita ini? Ya, elephant are a large an animal in the world. Gajah adalah hewan darat yang bagaimana largest itu adalah yang paling besar, yang terbesar di dunia. Berarti itu adalah identification. They are from Asia and Africa. Mereka itu berasal dari Asia dan Afrika. They are herbivora. Mereka adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. They eat grass, leaf, fruits, and fruit. Dia makan rumput, daun-daunan, cabang pohon dan buah-buahan sana. An elephant has big body with 4 legs. Elephant itu mempunyai tubuh yang besar dengan 4 kaki. It has large butts. Ya, kakinya yang begitu besar. But thin hair, tetapi dia punya telinga yang tipis. And small eyes, yaitu mata yang kecil. It also has one long nose called grass. Dia juga mempunyai hidung. Hidungnya itu disebut dengan trunk, itu belalai. Ya, it's used the trunk to lift the food. Gunanya apa? Belalainya untuk menjangkau makanan yang tinggi. Its skin is gray. Kulitnya atau bulunya berwarna gray. Apa itu gray warnanya? Ya, abu-abu, and hairless, yang agak tipis rambutnya. Ya, maksudnya tidak terlalu tebal. It has a short tail. Dia mempunyai ekor yang pendek. Their habitat is usually in the forest or in the zoo. Kehidupannya, tempat tinggalnya biasanya di hutan dan di kebun binatang. Terus the elephant are strong animal. Elephant itu adalah hewan yang paling kuat, ya, yang terkuat itu. Ya, they can carry heavy loads. Dia bisa membawa barang-barang yang berat. Jadi di sana dia banyak menggunakan kata sifat. Nah, thank you very much for your attention. I think you understand our topic today, and we can see you again next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.